Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu berupa kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama-sama selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang menghantarkan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, juga sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan selawat serta salam selalu tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk dalam membaca dan mentadabburi Quran, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabatnya, termasuk kita yang selalu setia menjalankan syariat-syariatnya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah perkenankan nama saya Hasan Basri. Saya dari lembaga PPTQ Ponpes Safinatul Huda yang berdomisili di Surabaya Rungkut Tengah. Alhamdulillah kita sudah keliling Indonesia, bahkan kita sudah ada di 50 kota di Indonesia. Jadi kita berangkat mulai tahun 2006 hingga pada saat ini. Alhamdulillah sudah banyak orang-orang kaum muslimin, muslimat yang terbantu dengan adanya program ini, yaitu program bagaimana cara mudah menterjemah Quran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja bahwasanya kita berangkat dengan adanya sosialisasi cara mudah menterjemah Quran ini. Kita berangkat dari slogan yang berbunyi moco Quran angan-angan sak maknane. Sesuai dengan firman Allah, afala yatadabbarunal Quran. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kita tidak mengangan-angan atau mereka tidak mengangan-angan yang dimaksudkan kita? Apakah mereka tidak mau mengangan-angan isi Al-Quran? Maka berangkat dari sinilah kita ada gerakan nasional membaca Quran dan maknanya. Jadi kita berangkat dari inisiatif itu, mungkin kita tergerak bagaimana membaca Quran angan dan angan-angan dak mana ini tidak hanya dimiliki para santri atau mungkin
dimiliki hanya oleh akademisi, tetapi bisa sampai kepada masyarakat umum. Mungkin beliau-beliau dulunya belum pernah belajar di pesantren atau mungkin ketika di akademisi yang jurusannya jurusan ekonomi. Nah ini kalau jurusan ekonomi kan repot ya, karena semuanya serba ekonomi, tidak sempat mempelajari tentang bagaimana dia beragama Islam tetapi belum memahami isi dalam Islam. Maka dengan gerakan inilah kita mengawali bagaimana kita semua itu bisa memahami Al-Quran. Maka mari kita belajar bersama-sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bagaimana cara mudah menterjemah Al-Quran, mari kita pahami dulu sebenarnya apa fungsi Al-Quran. Jadi apa fungsi Al-Quran? Sudah ada yang tahu Bapak Ibu? Satu, sebagai petunjuk, ya. Jadi sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai bayan, yaitu penjelasan. Sebagai syifa, pengobat hati. Lak panjenengan tu galau, stres, maka kata Ustadz Adi Hidayat, mendekatlah terhadap Al-Quran, berzikir dan memperbanyak membaca Quran. Kemudian sebagai yang terakhir sebagai zikroh, sebagai peringatan yang akan mengingatkan kita ke jalan yang lurus dan benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, mungkinkah Al-Quran itu dapat berfungsi ketika tidak dipahami? Kira-kira berfungsi napa mboten? Contoh mawon panjenengan misal membaca koran tapi isinya bahasa Arab semua, atau membaca koran isinya bahasa Korea, kira-kira bahasa bisa dipahami? Jelasnya tidak bisa dipahami. Kemudian kapan kita dapat membaca Al-Quran dan mengerti maknanya? Yang pertama adalah belum pernah terpikirkan. Kedua, bisa kemungkinan belum pernah terbayangkan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya, kira-kira mudah apa sulit membaca Al-Quran dan mengerti maknanya? Mudah apa sulit? Contoh, misal saya membaca Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Bisa? Nah, ketika kita membaca, minimal ketika ada imam pas sholat mendengarkan ayatnya, kita tahu artinya. Atau ketika ada orang membaca Al-Quran, kita tahu artinya, memahami. Maka di situ mayoritas umat Islam mengatakan sulit. Jadi sebagian besar umat Muslim itu mengatakan sulit. Padahal kalau kita kembalikan kepada firman Allah bahwasanya belajar Al-Quran itu pasti tidak sulit. Jadi belajar Al-Quran itu pasti tidak sulit. Kenapa demikian? Apa ada alasannya? Maka alasannya yang perlu panjenengan ketahui, yaitu alasan yang pertama, bahwasanya anggapan sulit itu bertentangan dengan jaminan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja menjamin bahwasanya belajar Al-Quran dan mengerti maknanya itu mudah. Jadi
Kenapa seperti itu? Allah menjamin kepada siapapun yang mempelajari Al-Quran itu bahwasanya mempelajari Al-Quran itu mudah. Buktinya banyak. Mari kita buktikan, kita perhatikan. Yaitu kita perhatikan di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40 ini diulang-ulang oleh Allah dengan redaksi yang sama. Jadi diulang-ulang oleh Allah dengan redaksi kalimat yang sama, sedikit pun tidak ada perbedaan. Mari kita perhatikan ya pada tanda panah yang pertama yaitu ayat 17. Kita perhatikan, nggih. Kelihatan nggih? Mungkin Qur'annya tulisannya agak nggih. Nah, jadi tulisan yang pertama yang saya tandai merah ini itu dengan berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kemudian diulang lagi pada ayat yang kedua-dua dengan redaksi tulisan yang sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kemudian diulang lagi pada redaksi yang sama yaitu ayat 32. Walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kemudian yang terakhir lagi dengan redaksi yang sama ayat yang ke-40 yaitu walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal min muddakir. Ini menunjukkan, meyakinkan kepada kita bahwasanya mempelajari Quran dan maknanya itu mudah. Ya. Dengan arti wahdan, la sungguh, qad sungguh. Berarti ditauhidi oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. La tauhid, qad sungguh juga tauhid, dikuatkan betul-betul, meyakinkan kepada umat. Yasarna, telah kami mudahkan Al-Quran li zikri, untuk pelajaran. Yang menjadi pertanyaan Allah bagi kita, fahal min muddakir, masih adakah di antara kita yang mau mempelajari? Ya, ini ya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah masih adakah di antara kita itu yang mau mempelajari? Nah, itu ya. Jadi di ayat ini Allah tidak membatasi. Jadi tidak membatasi siapa yang dimudahkan oleh Allah di dalam mempelajari dan mengartikan Al-Quran. Entah itu dari suku apa, bangsa apa, ataupun keturunan siapa. Allah tidak membatasi. Ya. Jadi kuncinya apa? Yaitu adalah kemauan. Kembali kepada diri kita, kemauan. Okay? Jadi walaupun kita banyak harta, tetapi kalau tidak dibuka oleh Allah, tidak ada kemauan, maka tidak akan bisa. Jadi kemudian alasan yang kedua, ya, alasan yang kedua adalah bahwasanya kosakata di dalam Al-Quran itu jumlahnya hanya 77.450 kosakata. Kira-kira banyak nopo sedikit? Banyak nggih? Banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan kosakata bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris minimal itu 1 juta. Minimal lagi ada yang sampai 1 miliar kosakata bahasa Inggris. Kenapa cuma kok 77.450? Ternyata di sini banyak kata yang diulang-ulang atau kata yang sama. Ya. Jadi kata yang sama itu jumlahnya
mencapai 79%. 79%, sisanya 21%. Mari kita buktikan. Okay? Contoh kosakata yang diulang-ulang. Jadi saya gambarkan yang pertama allazina. Tahu nggih allazina? Nggih, Bapak Ibu tahu nggih allazina? Mulai surat Fatihah, allazina an'amta 'alaihim. Nggih. Kemudian di bawahnya surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dilanjutkan di bawahnya lagi, alladzina yu'minuna bima unzila. Okay. Dan seterusnya. Maka alladzina, ketika panjenengan sudah tahu artinya alladzina, yaitu orang-orang yang. Jadi artinya sama. Mulai di surat Al-Fatihah sampai terakhir surat. Itu artinya orang-orang yang. Maka ketika panjenengan sudah tahu artinya orang-orang yang, maka panjenengan sudah menghafal kosakata dalam Al-Quran sebanyak 810 kali. Jadi lafaz alladzina itu saja diulang-ulang dalam Al-Quran sebanyak 810 kali. Kemudian dilanjutkan dengan kata selanjutnya, yaitu kata hum. Ada hum, ada him. Hum atau him itu artinya mereka. Maka ketika panjenengan itu sudah tahu artinya hum, mereka, berarti panjenengan sudah menghafal kosakata yang ada dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 3000 kali. Lek mboten percados, panjenengan hitung mengke teng griya nggih. Mulai pertama sampai surat terakhir panjenengan padosi, panjenengan cari dan dengan hitung. Okay. Kemudian kata selanjutnya yaitu ulaika. Kata ulaika mengandung arti mereka itu. Maka ketika panjenengan sudah tahu artinya ulaika, mereka itu, berarti panjenengan sudah menghafal di dalam Al-Quran kosakata sebanyak 205 kali. Kosakata. Lembatan percatus mau nggo dihitung. Yang terakhir, lafaz Allahu. Lafaz Allah ini diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 2698 kosakata. Berarti panjenengan sudah hafal berapa dari 4 kosakata ini? Itu tadi ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kebanyakan kosakatanya itu sama atau diulang-ulang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang banyak mewakili kosakata dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi artinya kata kuncinya, siapapun yang ingin lancar membaca Al-Quran, maka lancarkan dulu surat Al-Baqarah. Kemudian demikian juga siapapun yang ingin bisa menterjemah Al-Quran, maka berlatih dulu surat Al-Baqarah. Jadi di dalam surat Al-Baqarah, saya gambarkan begini Bapak Ibu. Kalau di Saudi Arabia mungkin atau mungkin di Mekah yang pernah ziarah atau haji ke sana, itu di sana itu anak umur 4 tahun itu sudah pinter fasih bahasa Arab. Di sana itu anak kecil-kecil itu kalau ngomong pakai bahasa Arab. Bahkan hanya tidak sampai di situ.
Orang gila di sana pun kalau ngomong di bahasa Arab. Karena memang bahasanya. Jadi kata kuncinya adalah satu tadi itu kemauan, yang kedua adalah kebiasaan. Kebiasaan artinya apa? Berarti kita harus sering mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, jadi khususnya yaitu di surat Al-Baqarah ini, yaitu jumlah kata yang terdiri dari 3.624 kosakata pada juz 1. Oke. Jadi kosakata yang terdapat pada juz 1 surat Al-Baqarah itu sebanyak 3.624 kosakata. Nah, itu oke. Nah, jadi intinya pelajari juz 1, maka selanjutnya akan mudah. Nah, ya. Mari kita belajar, kita mencoba. Di sini ya, kelihatan nggih? Ada warna hitam dan ada warna merah ya. Artinya yang warna hitam berarti menunjukkan panjenengan itu sudah tahu artinya. Tahu artinya ini ada dua hal. Yang pertama karena antara lafadz dengan arti itu sama. Oke? Antara lafadz dengan arti itu sama. Oke? Ya. Nah, saya contohkan di situ, yaitu mari kita coba lihat lafadz Allah. Lafadz Allah. Jadi lafadz Allah bismillahi, lafadz Allah. Itu tetap artinya apa artinya? Tetap Allah, tidak berbeda. Berarti karena diwarnai hitam karena panjenengan sudah tahu artinya. Kemudian ya, kita ke bawah lagi di dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitab. Oke, zalikal kitab. Berarti Alkitab artinya kitab. Alkitab artinya kitab. Oke. Nah. Kemudian dilanjutkan yaitu lafadz as'al ghaibi bil ghaibi. Apa artinya yang bil ghaibi yang gaib? Berarti tidak berbeda dengan lafadznya. Dilanjutkan lafadz as-sholata. As-sholat artinya sholat. Ya, berarti yang terakhir al-akhirati. Artinya akhirat. Berarti tidak menyimpang dari tulisannya. Kemudian pengetahuan yang kedua Bapak Ibu, jadi panjenengan dianggap tahu itu karena contoh di sini ada al-ala ar-rahmanir rahim. Wa iyyaka sirata alaihim wa, ya. Ini diwarnai hitam. Jadi yang pertama, jadi contoh ar-rahmanir rahim. Di sini di dalam lafadz bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Rahman Rahim di sini juga Rahmanir Rahim. Kemudian di sini wa iyyaka, ya, ada wa, di sini juga ada wa. Iyyaka dihitam karena di sini sudah disebutkan iyyaka. Alaihim karena di sini juga sudah disebutkan alaihim. Jadi diulang-ulang, pengulangan kosakata. Nah, itu ya. Mari kita coba. Ya, kita coba. Bismillah, panjenengan ilmunya di sini ilmu laduni, nggih. Tahu nggih ilmu laduni nggih? Apa, Pak? Ilmu laduni, ilate pokok muni. Okay. Jadi kuncinya itu ilate pokok muni, pasti bisa. Okay.
Jadi makanya ilmunya ilmu laduni. Ya. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bi dengan. Monggo. Ulangi, pokoknya saya bunyi ilmu tadi, ilmunya ilmu laduni, ilate pokok muni. Pokoknya kula muni panjenengan muni ngoten mawon, nggih. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Ulangi, bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Alhamdulillah segala puji li bagi Allahi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ulangi, alhamdulillah segala puji li bagi Allahi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani, apa artinya tadi? Yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maliki, yang menguasai. Yaumi, hari. Ad-dini, pembalasan. Maliki, yang menguasai. Yaumi, hari. Ad-dini, pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Wadan, iyyaka, hanya kepadamu. Nasta'inu, kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdi, tunjukkanlah. Na, kami. As-sirata, jalan. Al-mustaqimah, yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sirata, jalan. Allazina, orang-orang yang. An'amta, telah engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Sudah? Oke. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka.
Ghairi bukan. Al-maghdubi orang yang dimurkai. Ala atas. Him mereka. Wa dan. La tidak. Ad-dhallina orang-orang yang sesat. Bukan orang yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat. Oke, jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Cari cara praktek sebelum kita melanjut kepada surat selanjutnya. Jadi ketika panjenengan itu membaca terus tahu artinya, pastikan bisa menikmati. Jadi tidak hanya menikmati dengan suara, tapi juga menikmati dengan arti yang terkandung di dalamnya. Maka ketika Allahu Akbar, kan enak kalau diresapi dengan memahami artinya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dalam hati kita di lisannya mengucapkan, di lidah mengucapkan, di hati juga memahami arti itu lebih enak, lebih mantap. Maka kata Allah tadi, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa kita tidak mau mengangan-angan isi Al-Quran? Padahal sudah disampaikan Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi seluruh umat, cahaya rahmatan lil alamin. Kalau kita itu tahu artinya. Ketika kita membaca Quran itu apa mendapatkan pahala? Tetap baca pahala walaupun tidak mengerti artinya. Karena ada hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala atau satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsaliyah, dan satu kebaikan itu dibalas oleh Allah, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Okay. Jadi tetap kita itu walaupun tidak mengerti tapi tetap mendapat pahala. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau kita tidak paham Al-Quran, tidak paham isinya, maka tidak akan berfungsi. Nah, jadi karena apa? Al-Quran ini di dalamnya itu berisi mulai prosesi sebelum diciptakan alam semesta ini. Di sini sudah diterangkan sampai terciptanya Nabi Adam, kemudian Nabi Adam melahirkan anak kembar-kembar Qabil, kemudian dari itu sampai kepada kita semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu berisi tauhid, akhlak dan syariat. Ya. Jadi monggo kita belajar bersama-sama, belajar Al-Quran dan mengerti maknanya. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi saya ulangi, bagaimana selanjutnya? Maka ketika panjenengan contoh saya contohkan, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan dari sebelummu, dan dengan akhirat mereka yakin. Ulaika ala
Walladzina yu'minuna bima sudah. Kemudian ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itu mereka orang-orang yang beruntung al-muflihuna falaha yuflihu falaha yaflahu. Jadi ketika panjenengan itu nanti belajar Al-Qur'an ini dengan mengerti, maka setidaknya nanti panjenengan juga akan mengetahui kaidah-kaidah nahwu sorofnya, ya. Contoh fa'ala yaf'alu fa'lan, itu ketika itu panjenengan tidak mungkin untuk belajar, ya, untuk mempelajari. Tapi kita tidak akan menyuruh panjenengan itu untuk menghafalkan, tapi di sini sudah diajarkan secara praktis dan mudah, tidak perlu dihafal, ya. Nah, ini selanjutnya jadi seperti itu, nanti panjenengan bisa tahu semuanya. Bahkan pertemuan yang ke-20 pun semakin warnanya semakin hitam dan yang merah semakin sedikit. Artinya panjenengan berarti sudah tahu artinya. Ini kita sudah berada di beberapa daerah di Indonesia. Ini ustadz-ustadznya dan ini juga kita masuk di kedinasan, gitu. Jadi semuanya sudah pernah kita lalui, ya. Nah ini, jadi kedokteran juga, kesehatan, ya. Nah ini gambar-gambar kita keliling Indonesia dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah keliling se-Indonesia. Bahkan di luar pulau pun juga kita ada, di Sumatera, Kalimantan, juga kemudian Aceh kita juga sudah ada, ya. Nah ini kepolisian juga pernah kita ajarkan juga, di sana juga banyak teman-teman kita yang masih di kepolisian, ya. Jadi bagaimana kemudian yang terakhir syarat dan ketentuannya, Bapak Buki nanti biar tidak ada dusta di antara kita harus transparan, karena kita juga sebuah lembaga atau yayasan. Maka yang pertama mengisi formulir ini nanti akan diisi oleh atau dikoordinir oleh ketua takmirnya atau yang mengurusnya. Kemudian jadi usia tidak ada batasan, jadi kita memang istilah itu jemput bola di emak-emak, mbah-mbah, kakek-kakek, khususnya emak-emak, mbah-mbah dan kakek-kakek. Yang terbanyak di antara golongan kita itu adalah emak-emak. Emak-emak luar biasa semangat tinggi. Jadi luar biasa emak-emak niku, Kemudian kegiatan dilaksanakan itu 4 kali dalam 1 bulan dan waktunya setiap kali pertemuan itu 90 menit. Bisa berkurang, kondisional, ya, itu. Kemudian dilanjutkan, hari, tempat dan waktu ini tergantung pada jamaah. Jadi kesepakatan jamaah, entah itu ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da isya, atau setelah asar, itu kembali kepada jamaah. Nah, kemudian infak pendaftaran itu tidak ada, jadi kita tidak ada, ini hanya saja. Kemudian selanjutnya infak cetak kitab, ya, infak cetak kitab itu sebesar 35.000, mahal, oh mboten, 35.000 per buku itu. Jadi per juz kita itu ada kitabnya, yaitu per juz. Nah, itu kita tidak hanya belajar makna tapi nanti akan belajar juga kaidah nahwu sorofnya, gitu, Nah, kemudian dilanjutkan bahwasanya infak 800 per bulan per kelompok. Abot nggih? Abot napa mboten? Oh mboten nggih. Per kelompok, mboten per orang. Lah per orang nggih mboten penak, nggih. Ya, jadi kita itu ada infaknya 800 per kelas per bulan atau per kelompok. Nah, niku. Kemudian dilanjutkan yaitu dimulai persyaratan setelah terpenuhi dan sudah ada kesepakatan bersama. Nah, kemudian yang terakhir yaitu panjenengan kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa dihubungi nomor kontak saya, nggih. Jadi monggo terserah panjenengan, niku ada kontak saya 085 213 155 550. Mungkin ada hal yang masih mengganjal di hati yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Nah, dari situ mungkin ada yang tanyakan dulu. Wonten yang ditanyakan? Oh nggih, monggo.